Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Ardian Sakur di konten Cengir. Cerita ngeri. Jadi di kesempatan kali ini, gue akan ngasih tahu kalian 5 video yang menurut gue agak mengerikan. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya. Terus juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya gue upload video atau konten di YouTube gue, kalian dapat notifikasinya dari YouTube. Dan jangan lupa juga buat klik tombol like kalau misalnya kalian suka ini, dislike kalau kalian nggak suka video ini. Dan jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian ada ide atau masukan yang bisa kasih ke gue. Oke, langsung kita mulai ke video yang pertama. Nah, jadi gue dapat video dari sosial media dengan caption serem banget ya guys. Anaknya memiliki skill zombie kali. Oke, captionnya agak lucu. Coba kita lihat videonya. Oh, ini daerah mana ya? Ini di negara apa gue gak tahu, soalnya bahasanya agak ini. Aduh, itu ya ampun. Aduh, itu gerak. Aduh, itu geraknya serem sih. Oh, ibunya pengen nangis. Itu ya ampun. Aduh. Ih, ya ampun, ngeri banget dong. Wah. Jadi di video pertama itu bukan sebuah penampakan ya, tapi sebuah video seorang ibu hamil yang mengalami kontraksi di perutnya, yang dimana anaknya bergerak sangat ekstrim banget kalau menurut gua. Dan yang gue lihat tadi, gua agak kasih juga soalnya ibunya ngeringis kesakitan karena ya gue nggak tahu, karena kan gue juga sebagai cowok nggak paham gitu, paling ya ibu kalian paling yang pernah merasakan. Dan pasti kalau misalnya itu ditanya, pasti dia akan bilang itu sakit banget. Karena dari yang gue denger aja dari kakak ipar gue saat ngandung ponakan gue itu, ketika ada kontraksi itu kayak perutnya ditusuk-tusuk. Apalagi yang kontraksinya kayak gitu. Nah, ini video yang kedua. Kita langsung buka aja. Kejadian ini bermula saat acara simulasi seminar nasional PKN UNES. Oke, suara misterius itu mengusik saat sesi tanya jawab. Perhatikan saat pembicara sedang memberikan jawaban. Kita dengerin baik-baik. Wah, gue merinding. Wow, gue merinding dong. Kenapa gue harus bikin kayak ginian malam-malam dan lagi hujan sih? Ya ampun. Namun suara itu muncul kembali. Perhatikan. Oh, dia nyanyi guys. Dia nyanyi guys. Jadi dikiranya itu kesalahan dari ya kayak sound systemnya. Tapi kalau misalnya menurut gua ya, kalau misalnya untuk kesalahan sound systemnya menurut gua agak nggak wajar sih. Karena mikir di depan, ketika kalau misalnya itu kesalahan, suara yang di depan itu pasti nggak akan masuk ke speakernya itu yang mengeluarkan suara. Cuman ini seperti ada yang kayak nyanyi. Mungkin ya. Dia ini kayak salah satu mungkin mahasiswa yang ada di universitas tadi. Mungkin dia, gue nggak tahu sih, ini cuma tebak-tebakan gue aja. Siapa tahu dia kayaknya meninggal
tetapi dia mempunyai hobi menyanyi dan kira disampaikan di sebuah acara sesi tanya jawab tadi. Menurut gue agak mengerikan sih. Kalau misalnya kalian ada di posisi itu, lagi sesi tanya jawab, ada suara kayak ada yang nyanyi, yang dimana itu sesi lagi serius, tiba-tiba ada yang nyanyi, apa yang akan kalian lakukan? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Jadi di video ketiga ini ada sebuah taman bermain yang dimana ini sudah kosong karena mungkin ini di tengah malam atau kemungkinan baru jam 10. Tapi emang karena ini sepi jadi kelihatan kosong aja. Kita langsung play videonya. Kalian lihat kan? Itu dia gerak sendiri tanpa ada tali. Yang gue lihat itu nggak ada tali sama sekali. Itu nggak ada tali itu. Dia gerak sendiri. Kalau secara logika, yang gue tahu itu tuh kayak permainan ya lumayan agak berat karena sebuah bisa dibilang apa ya, sebuah kayak batang besi yang dikasih tempat duduk, yang dimana cara bermain itu untuk narik, yang dimana itu memompa berat badan kita sendiri. Tapi ya walaupun itu gara-gara angin, harusnya sebelah ikut gerak. Cuman ini enggak. Digerak sendiri doang. Dan kalau cuman angin sekeras apa yang bisa kegerakin besi seberat itu? Dan kalau misalnya kalian bilang paling itu tali. Oke, kalau misalnya itu tali, di atas nggak ada katrol, nggak ada ranting kayu, nggak ada apapun itu, kenapa bisa tetap dia bergerak naik dan turun? Kita cuma disuruh perhatikan baik-baik di dalam peti tersebut. Coba kita cek videonya. Oh, acara pemakaman. Kenapa tuh? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada tangan. Aku bangkitan dan hidup. Aku bangkitan dan hidup. Itu jelas banget dong tangan. Itu jelas banget loh tangan. Cuman apa mungkin dia mati suri? Cuman kalau misalnya dia mati suri, kenapa dia nggak pukul-pukul penutup petinya aja untuk kasih tahu yang lain bahwa dia masih hidup? Tapi kayaknya yang gue masih berpikir positif sih itu bukan dari tangannya dia. Sepertinya kalau misalnya itu tangannya dia sih masuk akal, soalnya tangannya itu putih pucat dan wah ngeri banget sih. Kalau misalnya gue nyaksiin ketika ada di situ, gue mungkin akan lari karena orang udah meninggal. Ada kaca dibentuk di petinya, ada kaca yang dimana itu tembus kacanya. Dan kalau kalian fokus memperhatikan kaca itu, seketika ada tangan yang keluar menjulur, tapi masuk lagi. Yang dimana setahu gue kalau ketika orang sudah meninggal, maupun itu dalam peti atau entah itu di kafani atau di apapun itu, secara adat atau agama, tangannya pasti di bawah dada. Kalau misalnya di kafani kan di perut, ya kan. Kalau misalnya untuk di peti gue kurang tahu, kayaknya dia lurus atau di perut juga. Tapi untuk peti yang kayak gini, ketika dia ingin menggerakkan tangannya pasti badannya akan ikut gerak. Tapi yang gue lihat badannya tetap diem aja. Nah, ini dia video yang kelima. Dari captionnya dia, apakah itu sosok kuyang? Baru-baru ini terekam CCTV dari rumah warga yang memperlihatkan seperti sosok kuyang terbang di sekeliling komplek. Hati-hati buat para ibu hamil yang memiliki bayi. Yang dimana kalau menurut rumor, kuyang itu memakan janin dari bayi yang berumur entah itu 3 bulan, entah itu 4 bulan. Yang pasti itu yang masih jadi janin. Atau mungkin juga kalau misalnya kalian ketika bayi baru lahir, ari-arinya tidak langsung dipotong atau tidak langsung dikubur, itu yang akan diincar oleh kuyang.
seperti yang gue baca di sebuah artikel. Kita langsung play aja videonya. Ini dia. Waduh, lagunya serem sih. Iya, ada yang gerak. Ya Allah, ada yang gerak beneran. Diulang gak nih sama dia? Wih, dari atas terbang. Coba gue perhatiin lagi. Aduh. Itu agak serem sih kalau misalnya itu kayak sebuah, apa ya, bisa dibilang, kalau debu nggak mungkin. Kalau dibilang sebuah halusinasi mata juga nggak mungkin sih, karena gue melihat itu juga dan itu jelas banget dia melayang. Dan tapi kalau misalnya dibilang kuyang sih, karena mungkin CCTV-nya masih agak buram jadi nggak terlalu kelihatan. Nggak jelas sih, gue nggak tahu itu kuyang, nggak tahu itu sebuah anak kecil yang dimana dia jalan. Jadi gue masih bisa belum pastiin sih. Menurut kalian ini sosok apa? Dan gue juga mau ngingetin buat kalian, kalau misalnya kalian punya CCTV di rumah, entah itu di kamar, entah itu di ruang keluarga, entah itu di dalam garasi, atau menyudutkan ke arah atau menyorot ke arah luar rumah kalian, hati-hati ketika menonton sendirian. Karena entah ada apapun yang terekam, pasti kalian akan menyadarinya. Karena makhluk seperti itu ingin dilihat oleh kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, terus juga nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalau misalnya gua upload video atau sebuah konten di YouTube, kalian dapat notifikasinya dari YouTube. Dan juga kalau misalnya kalian suka video ini, kalian boleh klik tombol like di bawah. Dan juga tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian ada ide atau ada masukan untuk next Cengir, atau kalian punya sebuah foto atau video, entah itu kalian bisa kirim ke Instagram pribadi gue, ada di @erdiansakur, atau bisa kirim ke email gue erdiansa.kur@gmail.com. Gue Erdiansakur, cabut.